warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahida li nafsihi al-wahdaniyah wa syahida biha malaikatuhu wal ulama'u min al-mu'minin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risala wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari ini Allah masih hidupkan kita. Kemudian Allah bangunkan kita dari mati kecil kita, yaitu tidur. Kemudian Allah gerakan hati dan langkah kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita dari pagi kemarin sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dijadikan sebagai bekal untuk perjalanan kehidupan yang selama-lama-lamanya. Amin ya Allah. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang senantiasa yang kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dan biasa kita baca di dalam sholat, yaitu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah sampai hari kiamat. Doa ini akan terulang, dibaca terus sampai hari kiamat. Dan doanya itu apa jemaah yang dimuliakan Allah? Agar bisa istiqomah mendirikan sholat. Jadi tidak ada doa yang lain yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, diantaranya doa-doa yang selalu beliau ucapkan, bagaimana bisa istiqomah mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Kemudian dia berdoa untuk keluarganya, jadi dirinya kemudian keluarganya. Sehingganya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita baca riwayat
semua anak keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi nabi. 11 keturunan. Makanya dia disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi-nabi terlahir dari dia, dari kedua istrinya itu menjadi nabi dan rasul. Asbab apa? Di antaranya doa. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang keluarga, dan salah satu keluarga yang menjadi contoh itu keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengatakan Nuhau wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ada berapa keluarga disebut? Yang pertama keluarga Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Imran. Jadi 4. Disebutkan Adam sendiri. Kenapa? Karena keluarganya tidak semua beriman. Bahkan ada yang saling membunuh antara anak dan anak yang lain. Kemudian disebutkan juga wa Nuhau. Disebutkan juga Nuh. Disebutkan namanya langsung. Kenapa? Karena Nabi Nuh anaknya juga tidak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang unik itu ketika sampai di Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan wa ala Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Itu artinya bahwa Nabi Ibrahim itu keluarganya beriman semua. Itu faedahnya, Pak. Kalau kita baca Al-Quran tidak disebut keluarganya, hanya namanya Nabi, itu berarti ada Nabi anaknya itu tidak taat kepada Allah. Kemudian disebutkan lagi yang bukan Nabi, yaitu ala Imran, yaitu keluarga Imran. Keluarga Imran itu anaknya menjadi Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, anaknya Maryam. Itu luar biasa, Pak. Jadi dicontohkan kepada kita akan ada proses bahwa sesungguhnya kita akan melewati ini sebagaimana keluarga yang telah lewat. Apakah kita menjadi sebagaimana Adam, atau Nuh, atau Ibrahim, atau Imran? Ya tinggal pilih. Karena tidak mudah, maka di sini ada diajarkan doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Setelah beliau dan anaknya Nabi Ismail diceritakan, kemudian berdoa. Nah, ini unik doanya. Doanya apa? Supaya istiqomah mendirikan sholat. Ini yang pertama, Pak. Karena tidak akan mungkin orang itu menjadi baik kalau dia tidak sholat. Intinya itu. Karena sholat itu yang pertama mi'rajul mu'minin. Kata Nabi SAW, sholat itu mi'rajul mu'minin. Walaupun ini ada kelemahan dalam sisi sanad, tetapi hadisnya jelas. Maknanya jelas bahwa sholat itu mi'raj, menghadap langsung, kayak seperti Nabi pergi berisra wal mi'raj. Makanya ketika sahabat mendengar turunnya perintah Nabi, perintah Allah sholat, mereka langsung menghadap kepada Allah, meminta langsung dengan perantara sholat. Kalau dulu sebelum ada sholat, mereka bertanya kepada Nabi ini dan itu. Tetapi setelah ada perintah sholat, maka sholat itu menjadi perantara, mi'raj, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini, Pak, ya. Kemudian yang unik ya, dia meminta dalam doa ini bukan menjadi orang yang hanya sekedar sholat, tidak. Di sini Allah menggunakan mukim. Itu kalau kita mukim, Pak, mukim di Tombolok misalnya, itu mungkin kita tidak akan pernah tinggalkan Tombolok itu, karena kita sudah mukim di sini, dan kita akan beristiqomah supaya ada setiap waktu di sini, setiap hari, pokoknya semua kegiatan kita mukim. Kita tidak dianggap safar, orang yang berpergian. Kita orang yang mukim, istiqomah.
Sehingga di sini unik, ya, doanya dijadikan orang yang mukim. Mukim dalam apa? Di sini baru dijelaskan. Kalau yang lain-lain itu Allah bahasakan aqoma, yukimu, iqomatan, aqimu, dan seterusnya. Itu bahasa pekerjaan. Ada pekerjaan yang telah lalu, ada yang sedang berlangsung, ada yang kalimat perintah. Kalau di sini tidak, dia tidak menggunakan kalimat-kalimat itu. Dia menggunakan sifat. Sifatnya orang yang istiqomah mendirikan sholat, Pak. Waduh, kalau kita sudah dapat sifat, Pak, bagaimanapun kesibukan dunia kita, kita akan tinggalkan. Kenapa? Karena sudah mencapai sifat. Sifat itu, Pak, kalau kita sudah punya sifat baik, walaupun orang paksa kita untuk berbuat buruk, tidak akan mungkin. Karena karakter seseorang itu kalau sudah tertanam, bagaimanapun dia goda kita untuk hal-hal yang buruk, tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena sudah sifat baiknya. Senang menolong orang, senang membantu, tutur kata yang bagus, tidak pernah terucap hal-hal yang buruk. Itu sifat, karakter. Kalau sudah seperti itu kita mendirikan sholat, sudah menikmat sholat, sudah bukan beban, bahkan menjadi kenikmatan, bahkan kita merasa menyesal kalau kita tidak sholat, itu sudah mulai tanda-tanda ada sifat-sifat sholat dalam diri kita. Nah, makanya Nabi Ibrahim di sini meminta, Pak, bagaimana dia menjadi mukim. Ya ini, Pak, kalau kita berdoa minta doa ini. Bukan cuma dia, anaknya juga disuruh jadikan mereka mukim. Nah ini, Pak, luar biasa ya. Ini doanya luar biasa, Pak. Makanya kita hafal doa ini nanti pulang di rumah supaya kita menjadi orang yang mukim. Kalau kita masih bolong-bolong berarti belum mukim itu. Artinya kalau dia safar, ya jarang di rumahnya, kesana kemari. Tapi kalau dia sudah mukim, dia istiqomah mendirikan sholat, insya Allah. Tidak pernah bolong, pokoknya istiqomah sholat. Dia tidak akan tinggalkan waktunya, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia sifat. Jadi kalau di bahasa yang lain, aqoma, yukimu, iqoma itu pekerjaan. Baru menuju sifat, belum menjadi sifat. Nah, itu beda. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Begitu. Karena kita belum menjadi mukmin yang sejati, baru menuju mukmin. Belum menjadi sifat mukmin, Pak. Kalau kita sudah jadi orang mukmin, Pak, itu luar biasa. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, sifat, ya, disebutkan sifat, bukan lagi pekerjaan. Ya, bukan lagi pekerjaan. Dia sudah menjadi sifat, ya, keimanan itu disebut sifat. Jadi kalau ada orang Islam kemudian orangnya pekerjaannya disebut Islam, artinya Islam itu kalau kita uraikan maknanya Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Kemudian orangnya muslim disebut orang yang beragama Islam. Pekerjaannya adalah aslama. Bagaimana dia berusaha menundukkan dirinya menjadi seorang muslim. Nah, kemudian kalau sudah naik muslim, maka dia menjadi mukmin. Nah, setelah dia mukmin, kemudian yang paling tinggi itu muhsin atau muttaqin. Nah, begitu juga sholat, Pak. Ada yang baru sholat di rumah, alhamdulillah. Sudah sholat, tapi di rumah. Sudah sholat, naik lagi tingkat, oh sudah ke masjid. Walaupun hari Jumat baru datang. Itu terlambat, tidak apa-apa. Karena sudah berusaha untuk istiqomah mendirikan sholat. Kemudian naik lagi. Sudah di rumah, sudah datang di masjid, walaupun 1 minggu 1 kali, datang lagi maghrib, alhamdulillah sudah ada maghrib. Naik lagi sedikit, alhamdulillah sudah ada isya. Dia berkorban lagi, oh sudah ada duhur. Naik lagi pengorbanan, sudah ada asar. Naik lagi, oh sudah ada subuh. Oh, itu sudah bagus. Sudah mulai jadi orang yang mukmin. Makanya Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajula
Kalau engkau melihat seorang laki-laki ya'tadu, senantiasa istiqomah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia orang-orang yang beriman. Itu Pak. Jadi kalau kita sudah bolak-balik ke masjid, bukan lagi muslim, tapi naik derajat kita menjadi mukmin, orang yang beriman. Beda. Jadi alhamdulillah, di sini Nabi Ibrahim mengatakan dengan doanya, baru beliau mengatakan ya, bukan pakai ya Robbi, tidak langsung Robbi ji'anni. Dia dulu ya, dia bilang ya Allah. Makanya kalau kita berdoa, doanya itu kita dulu doakan kita, baru keluarga. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan Robbi ji'anni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan saya, ya, itu artinya. Jadikan saya sebagai apa? Muqimas shalah, orang yang istiqomah mendirikan sholat. Makanya Pak, tidak mudah itu mendirikan sholat. Yang pertama, kalau kita sudah istiqomah di masjid, naik lagi tingkat. Apa itu? Sudah istiqomah, mulai masuk kepada hakikat Pak. Bukan hanya gerak badan yang kelihatan sujud dan ruku, kemudian kosong di dalam, tidak ada nilai. Ini sudah tinggi lagi. Kenapa? Karena kita bukan lagi gerakan fisik. Itu dibilang hakikat, hakikat sholat. Apa yang kita tahu dalam sholat itu, kita maknai, kita pahami, dan kita amalkan, dan itu akan menjadi hakikat sholat. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu hakikat daripada sholat sampai derajat itu. Kalau kita sudah terhindar dari hal-hal yang fahsya wal mungkar, berarti sudah ada hakikat sholat. Jadi bukan cuma sujud, ruku, dan seterusnya, tetapi melahirkan sifat, nilai. Dan ini tidak mudah ya, tidak mudah melahirkan sifat-sifat ini. Karena banyak di lapangan, mungkin dia muslim, mungkin dia sholat-sholat juga, tapi maksiatnya juga tidak bisa ditinggalkan. Ya, biasa minum balok, kalau ditawarkan, oh silakan minum. Nanti kalau ada teman aja, ayo mari kita minum balok, oh iya ikut juga. Jadi ini Pak, berat ya, untuk menuju kepada muslim dan mukmin dan muttaqin. Itu berat, tidak mudah ya. Sehingganya Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikan saya. Ini dia dulu, dia minta orang-orang yang muqimas sholat. Kemudian Pak, as-sholah di situ menggunakan alif lam, as-sholah. Maksudnya sholat itu yang kita pelajari dengan baik. Dari mana? Dari riwayat yang datang dari Nabi SAW. Bukan asal sholat, bukan sholat asal-asalan, yang penting sholat, bukan. Sholat itu penting ya. Sholat bagaimana hak sholat itu datang dari kita. Maka kata sholat yang mendatangkan pertolongan, kalau ada mereka akan minimal 2 rakaat sholat, meminta kepada Allah untuk menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Sehingganya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ini Pak, luar biasa ini. Kemudian apa? Wastabir alaiha, dan sabar di atas sholat. Ini Pak, kalau kita tidak sabar sholat, mungkin kita akan tinggalkan ibadah ini. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya kelihatan di dunia ini, tidak ada balasannya langsung cash, tidak ada. Dan itu uniknya Allah bilang wastabir alaiha, dan kamu harus sabar. Makanya Pak, sholat itu harus sabar. Kenapa? Karena tidak ada balasan di dunia. Kita disuruh istiqomah 5 waktu ibadah, bagaimanapun sibuknya kita harus sholat. Kenapa harus sabar di atasnya? Tidak mudah itu untuk sabar mengerjakan sholat. Sudah sholat, kita disuruh tumaknina, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu cepat sholat, jangan kita undurkan waktunya, istiqomah di awal waktu. Ini perintah Allah. Kemudian la nas'aluka rizqan,
Dan Allah mengatakan, kami tidak pernah meminta sedikit pun dari solatmu itu rizki. Kami tidak minta, kami tidak akan bangga dengan solatmu itu, tidak, kata Allah. Walakin, kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Kami tidak pernah meminta kepadamu rizki dari solatmu itu, tidak, kata Allah. Nahnu narzukuka, bahkan kami yang memberikan kamu rizki dengan solat itu. Wal akibatu littaqwa, dan di sini Allah menyebutkan dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Pak, luar biasa ya. Jadi sholat itu harus sabar. Bangun subuh sebelum azan sudah di masjid, waduh itu berat. Tidak terlambat, tidak pernah tertinggal takbiratul ula, minimal 40 hari dijaga. Yang pertama, kalau sudah lagi 40 hari yang pertama, naik 40 hari yang kedua. Itu Pak, kalau kita baca-baca itu ibarat orang dalam kandungan. 40 hari pertama menjadi segumpal atau setetes air yang hina. Naik lagi 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Begitulah proses sholat itu. Kalau kita istiqomah 40 hari akan ada perubahan. Minimal perubahan dalam diri kita, sikap kita berubah. Ibadah kita mulai istiqomah, mulai terarah kehidupan kita. Naik lagi 40 hari kedua, ibaratnya orang yang dalam kandungan menjadi segumpal daging, naik lagi menjadi sesuatu yang sudah terbungkus dengan tulang dan kulit, itu sudah dibungkus, akhirnya sempurna menjadi seorang manusia. Begitulah proses sholat. Kalau kita sudah istiqomah, maka sholat itu insya Allah akan membentuk pribadi yang luar biasa. Artinya dia akan melahirkan sebagaimana Nabi, ahlakul karimah, ahlakul azimah, ahlakul hasanah. Ada 3 itu. Dan ini berat Pak, akhlak 3 ini, wallahu akbar. Tidak mudah akan lahir dari orang-orang yang tidak sholat. Tidak mudah. Dia akan lahir dari orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, wa min dzurriyyati, ya Allah dari keturunanku semuanya. Makanya Pak, Nabi Ibrahim itu tidak ada yang jadi semua anaknya itu jadi nabi. Asbab doa Nabi Ibrahim, pengorbanan beliau, dari pengorbanan beliau melahirkan anak, seluruh 11 keturunan itu menjadi nabi dan rasul. Makanya disebut ala Ibrahim, alu Ibrahim, begitu. Keluarga Ibrahim disebut keluarga langsung, bukan nama Ibrahim saja, tapi keluarganya. Artinya apa? Semuanya jadi orang soleh. Dan ini Pak yang kita harapkan, keluarga kita bisa jadi orang-orang yang soleh sebagaimana Nabi Ibrahim punya keluarga. Tetapi itu tidak mudah Pak. Melahirkan keluarga yang soleh-soleh itu Nabi Ibrahim berjuang Pak. Berjuang habis-habisan. Berkorban perjuangannya. Mendakwakan Islam. Berjumpa dengan Namrud. Bahkan dibakar. Bahkan anaknya lagi disuruh bunuh, disuruh sembelih. Sampai puncak ketakwaan yang sangat luar biasa. Dan itu tidak akan terulang kisah itu. Ada orang-orang yang disembelih, tidak akan terulang. Hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang akan senantiasa harum namanya disebut sampai hari kiamat. Kenapa jamaah yang melakukan Allah? Karena asbab pengorbanan Nabi Ibrahim mendakwakan keluarganya, anaknya semua jadi nabi. Semua syiar-syiar haji yang kita praktekkan di Mekah Mukarramah, semua itu Nabi Ibrahim punya amalan dengan keluarganya. Jadi keluarga itu untuk menjadi keluarga yang soleh-soleha, dia harus kerjasama yang baik. Tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh hanya keluarga suaminya, istrinya, tidak boleh. Harus kerjasama, saling tolong-menolong dalam ma'ruf dan mungkar, amal ma'ruf dan mungkar. Kemudian anaknya juga ikut Pak. Saling kerjasama. Kalau kita sudah kerjasama ini satu keluarga, maka akan datang keluarga Nabi Ibrahim yang berikutnya. Ibrahim yang berikutnya. Tetapi kita tekankan lagi Pak, tidak mudah. Yang pertama untuk mencapai ke derajat itu, dirikan sholat. Dan itu kuncinya Pak. Di rumah, di masjid, perbanyak. Di rumah perbanyak ibadah sunnah, di masjid ibadah fardu dan sholat rawatib sunnah. Yang kartu kita jaga jemaahnya menekan. Kemudian apa? Yang terakhir disebut 2 kali Pak. Yang pertama Rabbi ja'alni, di depan dia sebut Allah,
Di sini terakhir Rabbana wa taqabbal du'a. Ini, Pak. Ditekankan lagi, diulang lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal du'a, terimalah doa kami. Terimalah doa kami, ya. Terimalah doa kami atau doaku, kata Nabi Ibrahim. Jadi itu, Pak, doa yang harus kita ucapkan. Meminta untuk istiqomah mengerjakan, bukan mengerjakan, mendirikan sholat, ya. Supaya apa? Mudah-mudahan keluarga kita, dari anak kita sampai yang terakhir, menjadi orang-orang soleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Aduh, luar biasa ya doa Nabi Ibrahim, ya. Dihafal nanti ya, dan diucapkan, ya, karena itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana menjadi keluarga yang soleh, soleha sampai hari kiamat. Kalau kita sudah soleh, alhamdulillah. Belum tentu anak, Pak, dan itu ujian paling berat. Kita sering di masjid, anak kita Allah Akbar, belum tentu di masjid. Apalagi kalau sudah besar, apalagi sudah menikah, belum tentu. Kita harus nasihati, berusaha terus sebagaimana Nabi Ibrahim. Beliau bagaimana menasihati, membimbing keluarganya menjadi keluarga yang luar biasa. Sampai hari kiamat menjadi inspirasi, harum namanya disebut. Ya, kenapa? Karena seluruh anak-anaknya menjadi orang soleh. Tapi coba kalau lihat Nabi yang lain, Pak, Nabi Nuh, Nabi Lut, Allahu Akbar. Semua istri tidak mau masuk Islam, istri tidak mau taat, anak juga tidak mau taat, tambah banyak tugas kita. Apalagi kalau sudah meninggal kita, Pak, tidak ada yang mendoakan kita, Pak. Sendirian dikubur, menanti doa dari anak, anak tidak mungkin doakan. Kenapa? Karena anak lalai, ya. Apalagi zaman kita ini, Pak, banyak hal-hal yang melalaikan kita. Makanya kita berusaha untuk bagaimana anak-anak kita ini kita jaga, jangan sampai mereka bergaul dengan orang-orang yang naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, karena kita ini sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan kita sudah mendekati puasa Ramadan, maka otomatis hadirin dan dimuliakan Allah, kita harus mempunyai bekal yang kuat untuk persiapan masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dari sisi fisik sehat, ya, tinggal ditingkatkan lagi dari sisi batinnya ini, mudah-mudahan sehat, ya, lahir dan batin menyambut bulan Ramadan. Dan tinggal tidak lama lagi, mungkin 1 minggu ke depan, kita akan berpuasa bersama, sahur bersama, sholat malam bersama, tarawih bersama. Itu nikmat luar biasa. Dan itu hanya terulang 1 tahun 1 kali. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk masuk di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan umur kita, usia masih panjang, diberikan oleh Allah kesempatan menikmati Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi kisah-kisah yang diceritakan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Dan kita sudah berhenti di kisah yang sangat populer, yaitu kisah orang bilang Siti Masyita atau Masyito. Jadi ini kita ulang lagi bahwa itu bukan nama, itu adalah lakob atau gelar. Karena Masyito itu bukan nama orang, bukan. Itu nama pekerjaan. Saking tukang sisir itu ada khusus. Berarti kaya sekali orang itu, Pak. Sampai tukang sisir itu ada orang-orangnya. Hanya menyisir saja, ada tugasnya masing-masing. Itu saking kayanya orang. Berarti memang Firaun itu kaya sekali. Bukan kaya saja, kaya sekali. Ya. Kenapa? Karena ada tukang sisir. Ya, ini tukang sisirnya orang beriman. Dan imannya tidak bisa digalakkan oleh Firaun. Ya, dan Firaun juga bukan nama orang, nama gelar juga. Makanya tidak disebut pelakunya.
Kalau orang ada kisah yang tidak disebut pelakunya, maka itu akan terulang lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Ada orang-orang yang zalim, ada pemimpin yang zalim, yang tidak pro kepada rakyat. Selalu saja rakyatnya diperas. Bikin aturan ini ganti lagi ini, sama saja. Intinya dia memperas rakyat. Nah, ini model-model Fir'aun akhir zaman. Dan ada juga orang-orang yang istiqomah seperti Masyito ini, tukang sisir anaknya Fir'aun. Yang istiqomah berjuang mempertahankan akidah, bahkan mempertahankan ibadah kepada Allah. Ada orang-orang begitu, Pak. Ketika dia menjadi bawahan atau karyawan, dia istiqomah beribadah kepada, walaupun harus bertengkar sama bosnya, kawan bosnya, tawarkan ini, dikasih ini, dia tidak mau ibadah kepada Allah. Hanya la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah di zaman ini. Mempertarungkan jabatan, mempertarungkan kedudukan untuk menjaga ibadah itu tidak mudah, Pak. Kalau kita bekerja di perusahaan ini dan itu, kemudian kita istiqomah ibadah, pasti akan berbenturan sama bos. Dan itu sudah terjadi. Dan ini kisahnya Masyito ini sangat terkenal diriwayatkan. Sehingganya Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi ketika Isra wal Mi'raj bagaimana arwahnya para syuhada dari keluarga Masyito itu sangat harum baunya. Maka tercium oleh Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Siapa punya bau ini? Harum sekali. Kalau arwah itu harum, itu nikmat itu. Kuburannya harum, Pak. Harum itu berbau luar biasa. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Masya Allah. Dia akan berbau harum. Ruh-ruh mereka itu yang direbus dengan minyak itu yang direbus oleh Fir'aun, itu luar biasa arwahnya, ya, menjadi syahid. Dan Nabi diperlihatkan bahkan tercium bau harum. Dan disitulah Nabi melihat luar biasa, ya, bagaimana. Cuma tidak bertanya seperti Nabi yang lain, ya, dalam perjalanan itu. Hanya mencium, ya. Kemudian dia bertanya, ya Jibrilu ma hadhihi raiha. Wahai Jibril, siapa ruh ini? Kemudian Jibril mengatakan, itu ruhnya para syuhada, yaitu dari keluarga Masyito. Dan itu disebut keluarga, ya. Artinya beriman semua itu keluarganya. Yang unik itu anaknya yang kecil sekali. Allahu Akbar. Setelah anaknya dua itu, suaminya anaknya dua direbus di minyak yang mendidih luar biasa. Disitulah perjuangan, ya, anaknya. Dan yang unik itu, Pak, anaknya yang kecil, yang masih bayi, yang masih menetek, itu direbus juga oleh Fir'aun. Na'udzubillah, saking kejamnya itu Fir'aun, Pak. Anak yang tidak punya dosa itu direbus juga, padahal tidak ada dosanya, kan. Kalau dipikirkan ibunya jin yang beriman, kenapa anaknya ini yang kecil diikut juga? Kenapa? Karena ingin memperlihatkan kepada Masyito bagaimana kekejaman Fir'aun. Saking anaknya yang tidak tahu apa-apa itu, dia dikorbankan juga, ya. Dan unik, Pak, itu luar biasa. Unik itu kenapa? Dia bicara. Uniknya tidak ada di zaman berapa itu ada orang-orang yang bicara, ya. Di sini dikatakan anak itu benar kepada mamanya. Setelah dia istiqomah memperjuangkan la ilaha illallah, maka anaknya itu mengatakan kepada ibunya, ya amma. Itu kalau panggilan kita itu, wahai bapakku yang sangat saya cintai. Kalau di sini ibu, wahai ibuku yang sangat saya cintai. Di berabati, wahai bapakku, ketika dia memanggil bapaknya Ismail, ya abati, itu panggilan kasih sayang, Pak. Jadi bukan cuma sekedar panggilan biasa, tidak. Itu panggilan kasih sayang kepada seorang bapak. Makanya kalau kita ingin ajarkan itu, panggil bapakmu ini ya abati. Bisa juga bahasa Indonesia, ya bapakku, ya aba, ya yang lain-lain, bisa juga. Hanya saja kalau kita kembali ke Al-Quran, yang itu diajarkan. Sebagaimana Al-Quran, ya abati.
dia tidak menyebut namanya, tetapi menyebut panggilan kasih sayang. Sama kita sama istri, Pak. Kalau kita sayang sama istri kita, itu kita bilang, wahai sayangku. Itu enak sekali istri dengar. Tinggal kita bilang namanya, wahai ini, wahai itu. Waduh, tidak enak itu, Pak. Makanya biasakan panggil istri, wahai istriku yang ku sayangi. Ya, kita panggil istri dengan kasih sayang. Kalau Nabi itu, ya Humaira, wahai Aisyah yang kemerah-merahan. Allahu Akbar. Makanya Aisyah itu kalau bangun pagi, dia sudah cantik, Pak. Bangunkan Nabi, Nabi mengatakan, ya Humaira, Masya Allah, wahai istriku yang sangat kemerah-merahan. Dia sudah berdandan. Sehingga nampak itu wajahnya luar biasa. Nabi gembira. Itu, Pak, menyenangkan istri. Panggil dia dengan kasih sayang. Jangan kita panggil namanya, ini tolo-tolo ini. Jangan, Pak. Walaupun istri kita atau dia gendut, ini batala. Jangan, Pak. Kalau sudah keluar bahasa-bahasa begitu, jangan. Itu kalau luar biasa. Jangan kita rendahkan istri kita, Pak. Panggil dia dengan panggilan kasih sayang. Sebagaimana diajarkan oleh anak kecil ini yang ajarkan kita. Dia sangat hormat kepada ibunya. Seakan dia bilang, ya Ummah, wahai ibuku yang paling aku sayangi. Begitu, Pak, kalau panggil istri. Apalagi kalau ada maunya istri, panggil begitu, Ki. Cepat itu. Kalau ada istri punya mau, panggil dengan panggilan yang sangat dicintai oleh istri. Jangan sampai kita selama ini tidak pernah panggil istri kita. Selalu kita sebut namanya. Ini, jangan, Pak. Sekali-sekali kita panggil dengan romantis. Kita juga harus romantis, Pak. Jangan seperti singa. Wah, semua orang di rumah dimarah-marahi sama dia. Tidak ada yang tenang, akhirnya orang mau keluar semua dari rumah. Tidak mau lagi tinggal di rumah. Kenapa? Kayak singa di rumah. Tapi di tetangganya bagus sekali. Ketemu tetangga, waduh bagus sekali, ramahnya luar biasa. Tapi pulang di rumah, kayak singa dia. Dia mau hantam semua orang. Ya, jadilah kita seperti bagaimana, Pak. Itu kalau kita singa itu, Pak, walaupun dia jahat, bukan jahat ya, walaupun dia itu raja hutan, tapi sama anaknya tidak pernah dia gigit anaknya. Itu bagusnya singa itu, Pak. Selalu dia sayang. Coba lihat itu singa, Pak. Harimau. Dia sayang. Tidak pernah ada kisahnya harimau itu membunuh anaknya. Tidak pernah. Tidak tahu kalau ada ya. Tapi kalau manusia, Pak, Allahu Akbar. Ada bapak yang membunuh anaknya. Ada anak yang membunuh bapaknya. Ada anak yang membunuh ibunya. Allahu Akbar. Bagaimana, Pak, itu? Di mana itu kasih sayang, ya? Sebagai seorang ibu atau seorang bapak, ya. Singa saja yang sangat luar biasa kejamnya, kalau dia menggigit itu, tapi tidak pernah ada riwayat bahwa singa itu menggigit anaknya, sampai istrinya juga digigit, tidak ada, ya. Jadi, Pak, makanya jangan kita jadi, ya, seperti singa, ya, sangat kejam, ya. Bahkan tidak bisa lagi ada, pokoknya kalau A, tidak boleh B. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada kita seperti itu, Pak. Karena itu akan membawa kepada keluarga yang luar biasa, ya, terjadi ini dan itu. Ya, kita lanjut, Pak, kisahnya ini. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi itu pesannya anaknya. Kita lanjut sedikit, anaknya bilang, ya Ummah, wahai ibuku yang aku sayang, ki'i wala tataqa'asi. Dia bilang, wahai ibu, ini kalau yang lain disuruh, ya. Yang lain itu anaknya ini disuruh sama Firaun, dorong masuk. Tapi anak ini unik. Dia bilang itu enggak usah didorong. Wahai ibu, kamu yang langsung menyuburkan. Allahu Akbar. Kalau yang lain itu didorong masuk. Kalau ini anaknya pesannya jangan didorong. Ibu langsung menyemburkan, langsung masuk ke dalam wajan itu yang berisi minyak panas, ceburkan dirimu. Allahu Akbar, pesannya itu. Artinya anak ini tahu itu tidak panas. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Waktu dibakar oleh Namrud itu tidak panas. Ini anak ini yakin bahwa itu tidak panas. Kelihatannya panas, mendidih, tapi tidak, Pak. Ibrahim dibakar sama Namrud, apa itu seperti gunung. Yang dekat itu terbakar, burung-burung lewat di atas. Tetapi Nabi Ibrahim dengan dia yang pertolongan Allah, peluru yang mengikat tubuhnya terbakar.
tapi tidak pernah ada bulu-bulunya terbakar oleh api, bahkan dia kedinginan di dalam api. Jadi sifat membakar Allah ruh jadi sifat dingin. Bahkan Ibrahim dikatakan kedinginan dan karena dingin sekali. Kemudian Allah firman wasaman al-rahim. Bahwa itu jadi itu air, apa itu api. Tidak lagi jadi dingin, tidak juga jadi tapi hangat, memberi damai. Begitu api ini, Pak. Minyak dikanas oleh Firaun itu dingin, Pak. Kenapa? Walaupun dia panas kelihatan, tapi anak itu ceburkan ibu. Kamu langsung dalam kuali itu, ke dalam wajan. Jangan kamu ragu, bahkan Pak. Anak kecil itu jangan ragu sedikit pun, jangan takut. Masuk saja. Tidak begitu. Yakin Pak. Kalau begitu anak luar biasa janji. Sampai begitu Pak, masih kecil sudah bisa begitu. Itu atas izin apa? Izin Allah. Tidak ada yang bisa melakukan itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak itu mengatakan fa innaki alal haq, karena engkau berada di atas kebenaran. Jangan takut. Apapun yang terjadi, kalau engkau di atas kebenaran, bismillah. Masya Allah. Begitu. Harusnya begitu. Jangan mundur, terus berjuang. Apa? Karena engkau di kebenaran, kata anak. Maka faulqiyat hiya, kemudian dilempar, ya, wa auladuha, dan anak-anaknya juga ikut. Yang tadi yang kecil itu kasih ya, ikut juga dia, Pak. Allah Akbar. Bagaimana itu ya? Kita saja terbakar api itu sudah teriak-teriak, apalagi ini minyak panas baru dibakar. Allah Akbar. Ya Allah, itu perjuangan, Pak. Kemudian ini dalam riwayat qala wa takallama fil mahdi arba'atun. Di sini, Pak, ada kisahnya ini, anak-anak yang berbicara di waktu masih bayi. Ini ada kisahnya. Yang pertama anaknya siapa? Di sini disebutkan qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sigar. Dan ada anak-anak yang berbicara di usia masih kecil, ada 4 orang. Jadi itu ada 4 orang mukjizat itu, Pak ya. Kemujizatan, artinya itu luar biasa, di luar kebiasaan. Karena anak itu bicara paling sudah umur 2 tahun lebih, mungkin sudah bisa bicara. Tapi ini masih kecil. Dia sudah bicara, masih bayi, masih menetek. Disebutkan di sini, yang pertama itu, Pak, disebutkan di sini, yaitu wasyadu Yusuf, wa sahibu Juraij, wa Isa bin Maryam, summa ata ala qaumin turdahu. Disebutkan, Pak, yaitu Ibu Juraij. Itu kisahnya itu, Pak, seorang ibadah. Kemudian dia pernah bermasalah dengannya. Ini, Pak, doa ibu itu saya sangat kepada anak. Makanya, Pak, anak tadi bukan. Walaupun kita tanya 100%, kita doakan bukan. Karena itu akan sampai kepada dia. Dan ini dikisahkan kisahnya Juraij, Pak. Juraij itu sangat luar biasa ibadahnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya di waktu itu, di masa itu. Sehingganya dia punya musola sendiri. Artinya masjid lah, tempat ibadah, musola. Satu kali salah sama ibu, mungkin sholat dipanggil ibunya. Kemudian mungkin tidak segera ibu. Kan mungkin ibu ini mungkin Juraij itu kan dipanggil-panggil tidak mau, mungkin begitu. Akhirnya jemaah yang dimulakan Allah, ibunya berdoa. Dia bilang begini, ya Allah, di dalam doanya itu. Wa kana min khabrihi annahu kana ya'budullahu ta'ala. Ini Juraij, Pak, hari itu ibadah, senang ada. Ya. Cuma dia belum menikah. Inilah pertarungan, ya. Sudah ibadah kemudian menikah, ini luar biasa ujiannya. Kemudian di sini diceritakan, faja'athu ummuhu, datang kepadanya ibunya. Ya. Wa nadathu min kharijis, kemudian dia dipanggil oleh ibunya dan dia sedang ibadah. Di sini, ya Juraiju, ya Juraij, wa huwa yusolli. Ibunya panggil, wahai Juraij, sementara Juraij sedang sholat. Itu hukumnya, Pak, kalau kita sedang sholat, kalau ada yang panggil, jangan kita bilang iya, jangan. Batal sholat itu kalau begitu. Bilang subhanallah. Begitu, Pak, bilang subhanallah.
berarti sedang sholat. Kalau ibunya paham, tapi kalau ibunya tidak paham, apa itu subhanallah? Kacau juga itu. Kacau juga, dia subhanallah dipanggil. Tapi lebih parah itu kalau bilang kita, iya tunggu mi, wah jangan. Tambah parah itu kalau begitu. Jadi kalau kita dipanggil atau ada tamu, kita sedang sholat, assalamualaikum, keras sekali assalamualaikumnya, kita sendiri di rumah. Kemudian datang tamu itu, assalamualaikum, assalamualaikum, kita sedang sholat, bagaimana caranya? Subhanallah. Oh, sholat itu berarti, kan subhanallah. Mudah-mudahan tidak salah itu sholat. Tapi kalau dia ngotot, assalamualaikum, assalamualaikum, waduh, terlalu dia, maka kita jawab. Apalagi kalau kita sholat fardu, ya ini luar biasa ya, karena kita mungkin dia hajatnya terlalu besar, mungkin ada sesuatu, mungkin ada kebakaran atau apa, mungkin dia tergesa-gesa. Jadi kalau ada orang yang begitu Pak, subhanallah ya, jangan kita bilang iya tunggu dulu saya sholat, waduh jangan begitu ya. Iya, sunnahnya itu kita bilang subhanallah, dia panggil lagi subhanallah, dia panggil lagi subhanallah. Tapi kalau dia panggil terus subhanallah, apakah dibatalkan atau tidak? Nah, itulah masalah Pak. Apakah dibatalkan atau tidak? Yang penting kita sudah kasih isyarat 3 kali subhanallah. Di sini Juraid itu kena ini, dipanggil sama ibunya, ya. Dia mengatakan ya Rabbi ummi wa sholati falam yujibha. Di sini Pak, dipanggil sama ibunya, Juraid, Juraid. Dia bilang ya Allah, ibuku dalam hatinya ini dalam sholat. Kemudian saya sedang sholat, falam yujib wadama ala sholati, dan dia tidak ngomong apa-apa. Juraid itu dia tidak ngomong, pokoknya dia terus istiqomah sholat. Wadama ala sholatihi. Nah, kemudian fansorofat, maka ibunya berpaling karena sudah dipanggil-panggil, kenapa tidak ada jawabannya? Harusnya kan dia bilang subhanallah, begitu berarti ada sholat itu. Tapi karena Juraid tidak ngomong, dia pikir kalau saya ngomong ini batal sholat. Nah, di sini Pak, summa ja'at minal god wa huwa yusolli panadathu ya Juraid faqala rabbi. Dan begitu lagi besok, sama lagi, Allahu Akbar. Kemudian terjadi lagi seperti itu. Kemudian faqalat mislu dzalika, seperti itu juga, pansorafat wa qalat Allahumma. Di sini Pak, doanya seorang ibu itu paling makbul ketika dia benci kepada anaknya atau kepada perbuatan anaknya. Ini Pak, mohon maaf, jangan sembarang kita doa kepada anak, terutama ibu. Ya, sebagaimana kisah ini Pak. Akhirnya apa? Dia bilang begini oleh ibunya sama Juraid, karena saking bencinya mungkin sudah jengkel, sudah berapa kali panggil-panggil tidak menyaut. Akhirnya dia doa, ya Allah, jangan engkau matikan Juraid hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Di sini Pak, jangan engkau matikan Juraid sampai dia melihat wajah seorang pelacur. Itu maksudnya melihat itu adalah, nanti kita lihat ya, al-mumisat ay azaniyat, yaitu seorang pelacur. Di zaman itu Pak, seorang pelacur. Kemudian di sini Pak, setelah dia doa begitu Pak, ibunya ini doa sama Juraid, semoga jangan engkau matikan Juraid ya Allah sampai dia berurusan dengan seorang pelacur. Dan uniknya Pak, itu luar biasa doanya itu ibu Pak, terjadi ini Juraid difitnah oleh seorang pelacur. Jadi ini ceritanya,
ada seorang pelacur di zaman itu, dia hamil. Kemudian pelacur itu datang kepada orang-orang di situ menceritakan bahwa saya dihamili sama Juraid. Dia mengaku saya sudah dihamili sama Juraid. Juraid ini ahli ibadah. Wah, enggak mungkin sama dia karena orang istiqomah sholat itu. Masa dia berzina sama kamu? Akhirnya apa? Dia bawa anaknya, lahir nih anaknya. Ini dia bilang buktinya saya sudah berhubungan. Siapa anaknya ini? Bapaknya ini orang. Nah, di sini Pak, karena mungkin perkaranya ini berat, kan tidak ada yang tahu. Ini kita mengaku baru juga tidak mungkin dia dipercaya begitu saja, harus didatangkan saksi. Ya siapa yang menjadi saksi ini? Kalau tidak ada yang lihat ki. Sementara kalau berzina itu Pak minimal berapa orang? Datangkan 4 orang saksi ya, arba'a syuhada. Dan kita melihat langsung mereka berhubungan. Oh itu berat. Dan itu susah terjadi. Nah, makanya di sini bagaimana solusinya ini? Karena ini sudah ada anaknya, sudah lahir. Dan ini ibu mengaku saya bersetubuh sama Juraid. Nauzubillah. Akhirnya Pak, karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, maka anak yang baru lahir itu dia bicara. Luar biasa. Ini Pak, sama dengan tadi itu. Anaknya bicara, masih kecil, dia bicara. Ya. Makanya luar biasa ya. Doanya ibu itu Pak berkah ya. Makanya minta doa sama ibu. Semua pekerjaan kita ibu dulu datangi. Naik jabatan kita minta doa sama ibu. Naik ini kita, pokoknya ibu terus. Kenapa? Doa ibu itu penuh berkah Pak. Dan tidak ada yang bisa menggantikan ibu itu kalau sudah meninggal Pak. Tidak ada yang bisa. Bapak juga tidak bisa. Makanya tidak pernah ada mantan ibu itu, tidak pernah ada. Mantan istri ada, tapi mantan ibu tidak pernah ada. Makanya Pak, kita jangan sampai menyakiti ibu kita. Ini saja Juraid ini bukan dia menyakiti ibunya gara-gara apa? Gara-gara sholat saja. Kemudian didoakan oleh ibunya berurusan dengan pelacur. Dan itu terjadi Pak. Maka di sini perlu kita ambil hikmah Pak. Jangan sembarang mendoakan anak. Itu Pak, pesannya begitu. Apakah dengan kata-kata yang lembut ataupun dengan kasar. Pokoknya usahakan hindari. Jangan doakan anak-anak kita dengan keburukan. Sebagaimana ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau jadi imam besar di Mekah karena didoakan oleh ibunya. Mudah-mudahan engkau jadi imam besar. Mungkin Syekh Sudais ini ada mungkin hal-hal yang tidak baik. Akhirnya ibunya itu doakan dia. Mudah-mudahan engkau jadi imam besar di Mekah. Ya. Jadi kalau ada anak kita itu nakal Pak. Apalagi kalau anak-anak di masjid nakal, jangan doakan. Ini anak kurang ngajar ini. Jangan begitu Pak. Iya Pak, itu kan membina psikologinya. Anak itu kan sensitif. Kalau kita marah-marahi itu akan terbentuk. Wih, ternyata orang di masjid kuat marah-marah. Apalagi kita bilang ini anak kurang ajar ini. Allah Akbar, jangan. Doakan walaupun memang keras, mereka mungkin tidak bagus, mungkin mereka ribut Pak, jangan doakan begitu. Karena ucapan itu adalah doa. Kalau kita bilang ini anak-anak ini kurang ajar, bapaknya yang tidak pernah ajar, aduh kita bawa-bawa bapaknya lagi, na'udzubillah. Jangan Pak, itu akan memberi bekas kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak itu kalau sudah di masjid itu sudah enak, kita sudah sejuk, walaupun mereka ribut. Karena masjid itu ramai dengan anak-anak. Dan memang begitu Pak. Ya. Jadi kalau anak-anak itu ribut, jangan dimarah sampai keluar ucapan yang buruk, jangan. Karena itu akan menjadi doa. Ada malaikat di sini, didoakan malaikat, Allahu Akbar. Makanya ini Pak, berusaha jangan sampai kita marah sama anak-anak. Marah seadanya, tapi jangan sampai keluar ucapan yang buruk sehingga menyakiti anak kita. Maka di sini jamaah dimuliakan Allah, akhirnya kasus ini karena tidak bisa lagi diselesaikan, maka anak itu bicara. Dan dia mengatakan, saya ini bukan anaknya Juraid. Itu Pak, luar biasa. Saya ini anaknya tukang pengembala kambing. Ternyata itu pelacur Pak, dia berhubungan dengan tukang gembala kambing. Di zaman itu dan dekat dengan Juraid. Dan tempat musolanya Juraid itu tidak jauh dari situ. Akhirnya tukang gembala ini mungkin, ya begitulah terjadi seperti itu, akhirnya difitnah.
tidak mau tanggung jawab itu tukang gembala kambing, Juraid lah yang jadi sasaran. Karena dipikir orang soleh, kita bilang Juraid saja. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu bicara. Dia bilang, saya bukan anaknya Juraid. Saya ini anaknya tukang gembala kambing. Ya. Ini Pak. Tapi kisahnya ini panjang, tidak usah cerita ya, mau habis waktu. Jadi kita lanjut saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu selesai masalah, karena sudah mengakui anaknya. Karena saya ini anaknya. Dan orang-orang heran juga, kenapa bisa bicara itu anak? Nah, itu asal kekuasaan Allah. Karena susah mendatangkan saksi itu kalau berzina, Pak. Susah. Di zaman kita saya susah. Ya, berzina kemudian kita tuduh dia berzina, maka datangkan saksi itu berat, ya. Akhirnya yang kedua, wa syahidu Yusuf. Dan ini juga saksi Nabi Yusuf. Yang kedua ini, anak kecil yang menjadi Nabi Yusuf ketika dia dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik kepada seorang raja. Akhirnya orang raja itu mengatakan, saya sudah diperkosa sama Nabi Yusuf, ya. Nah ini Pak, diadili juga itu Nabi Yusuf. Kemudian setelah diadili, maka anak itu bicara. Dia bicara. Anak kecil itu bicara kepada Zulaiha itu, kisahnya. Zulaiha yang menuduh Nabi Yusuf sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ternyata bukan begitu kisahnya. Itu anak yang bicara, anak kecil yang masih bayi, bicara. Menjadi saksi dari pertengkaran. Karena saya tidak lakukan ini, dituduh kita yang lakukan. Begitu. Nah, maka yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf yang dimenangkan, artinya dia yang benar. Kalau Nabi Yusuf punya baju itu robek dari depan, berarti Nabi Yusuf yang salah. Dan benar itu istrinya raja. Tapi kalau Nabi Yusuf bajunya robek di belakang, berarti istrinya yang salah. Nabi Yusuf yang benar. Begitu anunya. Akhirnya diperiksa, ternyata bajunya itu robek di belakang. Berarti dipaksa sama istrinya, Zulaiha yang paksa. Tapi kalau dari depan berarti Yusuf yang mau. Ya, begitu. Akhirnya selesai. Kemudian yang terakhir, wa Isa bin Maryam. Dan kisahnya Nabi Isa ibnu Maryam. Ini Pak bicara juga. Nabi Isa itu bicara dari kecil. Jadi ada 4 kasus ya, ada 4 orang anak yang bisa bicara semenjak di ayunan, fil mahdi. Ya, dia sudah bicara. Lalu itu unik ya. Ya unik. Jadi kita tidak usah cerita ya bagaimana Nabi Isa itu bicara. Lanjut lagi. Kita cerita bagaimana lanjut lagi perjalanan Nabi. Masih panjang ini perjalanan. Kemudian summa ata ala qaumin. Kemudian Nabi jalan lagi. Mendatangi satu kaum turdohu ru'usuhum kullama rudikhat adat kamakan. Dan ini Pak yang menjadi inti pembahasan kita. Inilah azab orang-orang yang tidak sholat. Ini mohon maaf Pak, ini azabnya luar biasa. Orang-orang yang tidak sholat di dunia ini, dia akan melihat bagaimana azabnya di akhirat. Bukan di akhirat, di akhirat sebelum akhirat. Ini mendatangi kaum itu. Orang yang tidak sholat didatangi oleh Nabi, bahkan diperlihatkan oleh Allah bagaimana siksanya itu. Dan ini akan kita dengarkan baik-baik ya, bagaimana mereka itu diazab. Dan itu ngeri Pak. Kalau di dunia ini kita enak-enak tidur subuh tidak bangun tidak apa-apa, tapi di akhirat baru kita tahu ternyata itu tidak bangun subuh itu ada azabnya. Tidak bangun subuh, tidak sholat subuh, kemudian tidak sholat dan seterusnya, tidak sholat, dia akan lihat azabnya ini. Dan Nabi sudah diperlihatkan Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana azabnya orang-orang di alam barzah yang tidak sholat. Ini Pak, tidak sholat, bukan anu ya, bukan tidak sholat seumur hidup. Pokoknya dia tidak sholat. Satu kali dia tidak sholat, ada azabnya. Makanya harus dikodok Pak. Kodoknya itu berat. Kodok sholat itu Pak, kalau sudah pernah kita tinggalkan, kita harus kodok. Ya, dan kita harus istiqomah kodok sampai selesai.
Jadi kalau ada orang tinggalkan sholat 20 tahun lalu, dari balik 15 tahun, usia 40 tahun baru tobat, baru sadar, wih ternyata sholat itu penting. Saya sudah tinggalkan dari usia 15 tahun. Bagaimana caranya? Dikodok. Dikodok bagaimana? Kita berusaha kodok setiap waktu. Bisa 2 kali sholat. Jadi duhur 2 kali sholat, asar 2 kali sholat, maghrib 2 kali sholat. Pokoknya 2 kali terus setiap hari. Sampai kita hitung-hitung, oh sudah cukup ini, sudah 20 tahun ini, sudah pas. Ya, jadi kalau sholat itu Pak 17 rakaat setiap hari dikerjakan. Kalau 30 hari 510 rakaat. Jadi hitung-hitung nih. Kalau kita usia balik 15 tahun sampai 20 tahun, berarti ada 5 tahun. Di usia 20 baru sadar, berarti 5 tahun itu. Kita kodok sholat kita yang pernah lalai. Kita kodok, semua itu dikodok. Ya. Jadi ini yang kita berusaha untuk mengkodok sholat itu. Ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan, kalau tidak bisa dikodok, mungkin sudah tua kasihan. Atau mungkin sudah, ya begitulah. Karena banyak sekali ini mau dikodok. Maka di situ kata para ulama, dia dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah. Misalnya sholat duha, perbanyak 8 rakaat, perbanyak sholat malam, perbanyak sholat tobat, perbanyak sholat witir, perbanyak sholat rawatib, diperbanyak istiqomah. Dan insya Allah itu akan menutupi sholat-sholat wajib. Begitu dalam riwayat. Ya, jadi kalau kita sudah, tidak mampu lagi sholat ini, apalagi kalau sudah tua Pak, tobat, maka kita harus bagaimanapun keadaannya. Kemudian kalau dia meninggal dalam keadaan ada utang, misalnya utang puasa, maka walinya yang puasakan. Walinya itu anaknya, keturunannya, pokoknya siapa saja. Misalnya dia tidak puasa, maka dibayarkan fidyah. Ya, kalau orang tua yang tidak pernah puasa, maka fidyah yang dibayarkan. Kalau dia seorang yang tidak sholat, maka tidak boleh diganti. Misalnya saya sholatkan orang tua saya ini karena dia tidak sholat. Oh, tidak boleh. Tidak boleh Pak. Beda itu puasa sama sholat. Karena itu sholat memang luar biasa. Intinya kita yang harus kerjakan. Tidak boleh diwakilkan sama wali. Kalau puasa masih boleh. Tapi kalau sholat tidak. Itu berat. Ya. Di sini Pak luar biasa. Nabi SAW diperlihatkan. Apa siksanya itu? Nah ini. Kita dengar baik-baik Pak, sampaikan sama keluarga supaya dia dengar ternyata orang tidak sholat itu luar biasa siksanya. Ya, di sini apa? Turdohu, dihancurkan kepalanya. Kepalanya ini Pak dihancurkan. Kullama rudikhat, setiap kali hancur kepalanya kembali lagi. Itu kepala Pak dikasih hancur. Bagaimana itu hancurnya kepala itu? Jadi tidak ada kepalanya hancur lebur, kemudian jadi lagi kepalanya baru. Ya, kembali lagi seperti semula. Rudikhat adat kama kanat wala yafturu, dan tidak berhenti, terus begitu dipecahkan, dikasih hancur terus, dipalu-palui kepalanya. Dipalu-palui, dipukul sampai hancur. Baru setelah itu wala yafturu. Di sini jelaskan yabturu biwaznil yansuru wa yajuzu an yufattaru biwaznin yuakharu. Di sini dikatakan tidak berhenti, terus disiksa begitu. Kepalanya itu hancur, dipukul lagi hancur, kembali lagi. Allahu Akbar. Kemudian wala yabturu anhum min dzalika syai'un, dan itu tidak pernah berhenti, dipukul terus hancur kepalanya. Sehingga Nabi bertanya, ini Pak, Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibrilu, man haula'i, wahai Jibril, siapa itu? Kenapa ada orang ini kepalanya hancur kembali lagi, hancur dipukul lagi, hancur lagi? Siapa mereka ini? Ini Pak, dengarkan. Maka Jibril mengatakan haula'il ladzi tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Nah ini Pak. Ini Nabi sallallahu katanya haula illadzina,
Mereka itu orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud. Allahu Akbar. Tidak mau sujud kepada Allah. Berat sekali itu kepalanya. Makanya kepalanya itu yang dihancurkan. Kenapa? Karena tidak mau sujud. Orang tidak mau sujud itu istilahnya keras kepala, King. Itu kepalanya dipukul. Kenapa? Karena berat sekali kepalanya untuk tunduk kepada Allah, maka kepalanya itu yang dihancurkan. Allahu Akbar. Ini Pak, ngeri sekali Pak. Kalau kita dengar kisah ini luar biasa ya. Balasannya azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak sholat, dia dihancurkan kepalanya. Kembali lagi, hancur lagi, kembali lagi, hancur. Setiap kali hancur, lagi baik, dipukul lagi. Tidak ada batasnya, tidak ada berhentinya, sampai hari kiamat. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kita sampaikan ya. Ternyata sholat itu luar biasa, luar biasa ya. Siksanya orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang luar biasa ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut sedikit ya, 3 menit lagi. Lanjut perjalanan. Summa ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa' yasrahuna kama tasrahul ibil wal ghanam. Ini Pak, ada satu golongan, kata Nabi SAW, mereka ini kata Nabi SAW digiring, ada yang menghalau mereka untuk jalan ya. Kemudian yasrahuna kama tasrahul ibil wal ghanam, digiring mereka ya seperti digiringnya onta dan kambing, jadi dihalau. Ada satu golongan. Kemudian yang anehnya itu wayakuluna dori'a wazzakum, dan mereka itu memakan buah zakum yang berduri itu. Itu kalau di neraka itu penduduk neraka makan buah itu, buah zakum yang berduri ya. Warodfa jahannam, dan batu dari api neraka dimakan itu sama mereka. Allahu Akbar. Itu luar biasa ya. Ada orang-orang yang digiring sambil memakan itu buah yang berduri, kemudian itu ada yang memakan batu itu yang dari neraka dimakan. Allahu Akbar. Wa hijarataha. Kemudian faqala man haula ya Jibril. Nah ini Pak, ditanya sama Nabi, siapa ini Pak? Jibril. Orang-orang yang memakan pohon zakum yang berduri, kemudian memakan batu itu yang dari neraka, naudzubillah. Kemudian Jibril mengatakan haulladzi la yu'adduna sadaqati amwalihim. Ini Pak, bahayanya Pak, kalau kita punya harta, kita tidak keluarkan zakatnya. Mohon maaf, ini siksanya. Ya, dia diberikan makan zakum dan batu dari api neraka yang panas dimakan sama dia. Makan, kelihatan dia makan terus sambil digiring. Kemudian dia makan itu. Siapa itu mereka ya Jibril? Maka Jibril mengatakan mereka itu orang-orang yang tidak menunaikan membayar zakatnya. Zakat wajib atau sunnah. Jadi zakat itu ada dua Pak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ya disebut oleh ulama kita yaitu zakat mal. Sempurna haul dan nisab. 2,5% dikeluarkan selama 1 tahun, mencukupi zakat kita diukur dengan emas ya. Kalau kita sudah mencapai nisab emas, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Itu harus dikeluarkan setiap tahun. Kalau kita tidak keluarkan, ini azabnya. Dia akan diberikan makan buah zakum yang berduri dan batu yang sangat panas, dia makan sendiri. La haula wala quwwata. Ini Pak luar biasa ya. Ini azabnya. Ya. Kemudian zakat fitri. Ya, itu ditunaikan di Ramadan. Itu dikeluarkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Jadi harus ditunaikan Pak dua-dua. Zakat mal yang punya harta sudah cukup haul dan nisab. Tapi kalau di Indonesia itu ada satu tambahan lagi zakat, yaitu zakat profesi. Dan itu dipotong bagi pegawai negeri. Tidak tahu kalau swasta ya, dipotong juga, saya tidak tahu.
Pokoknya setiap keluar gaji itu langsung terpotong 2,5% dari zakat dari harta atau gaji yang kita terima. Itu otomatis dipotong oleh pemerintah 2,5% bagi PNS. Kalau bukan PNS tidak, Ji. Yang tidak ada juga mau dipotong kalau bukan PNS. Makanya Pak itu dikeluarkan. Ya, itu di Indonesia ya. Kalau di negara lain mungkin tidak begitu, beda. Ya, hanya di Indonesia itu yang ada zakat profesi mungkin. Tidak tahu negara lain apakah ada atau tidak. Jadi zakatnya itu dipotong per bulan. Sementara nisabnya itu zakat mal harus 1 tahun berjalan. Ini kita 1 bulan belum sudah dipotong. Bagaimana caranya itu ditahu kalau ini cukup nisab, cukup haul? Karena syaratnya 2. Haulnya cukup 1 tahun, nisabnya 2,5% zakat emas atau ukuran emas. Ini kita 1 bulan dipotong. Bulan 2 turun. Hanya Pak itu sudah jadi aturan negara. Itu namanya bukan fikih lagi. Kalau fikih begitu, tapi ketika jadi aturan negara, maka itu keputusan negara. Harus kita taati. Karena negara yang buat. Namanya konun, peraturan undang-undang negara. Dan itu sah. Setelah diadakan penelitian oleh seorang guru besar. Ya, sehingganya ditetapkan zakat profesi. Makanya itu dibuat aturan supaya dibuat zakat profesi. Sampai hari ini masih banyak terjadi silang pendapat antara para ulama dan seterusnya. Makanya ada Basnas, Badan Zakat Nasional. Itu diambil itu gaji-gaji mereka yang sudah mencapai nisab. Pokoknya yang penting PNS dipotong. Apapun yang terjadi dipotong 2,5% zakat yang diambil untuk seorang PNS. Jadi itu Pak. Kemudian Nabi SAW lanjutkan, la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamuhumullahu syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi seorang pun dari kalangan hamba-hambanya. Tidak pernah Allah zolimi, tidak pernah. Ya. Makanya Allah tekankan itu, Allah tidak pernah sekalipun berbuat zolim kepada hamba-hambanya, tidak pernah. Ya, justru Allah itu yang memberikan kita rizki dan seterusnya. Makanya kalau kita tidak tunaikan zakat kita, maka itu akan dilihat Pak, bagaimana siksanya di alam barzah itu. Mereka diberi makan dari buah zakum dan batu dari api neraka yang sangat panas. Dia makan terus. La haula, bagaimana rasanya itu Pak? Bagaimana rasanya itu orang makan buah yang berduri, kemudian batu yang sangat panas dimakan oleh orang-orang yang tidak pernah menunaikan zakat hartanya ataupun zakat fitri. Makanya zakat harta itu dihitung-hitung Pak. Berapa banyak zakat kita ini yang tidak pernah kita tunaikan. Ya, kalau uang kita sudah pas 1 haul, kemudian sudah pas nisabnya sudah jelas, maka keluarkan. Ya, minimal 2,5% sudah kita tunaikan, alhamdulillah. Demikian mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, karena masih panjang perjalanannya ini dan masih banyak hal-hal yang mau dibahas, tapi kita cukupkan dulu karena sudah tinggal hampir 1 jam kita lewat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah masuk Ramadan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan sampai usia kita diberikan kesempatan nikmat oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Semoga ada berkahnya duduk-duduk kita di majelis ini, semoga diberkahi oleh Allah. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya itu dari kami dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah sampai Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.